Bab 002. Sepanjang hari Cahya mondar-mandir di pinggir jalan, berteriak meminta pertolongan, tetapi tidak ada satupun mobil atau motor yang mau berhenti. Bahkan saat ada yang mau berhenti ketika Cahya menghadang, mereka hanya bertanya terus meminta maaf karena tak bisa menolong dan pergi lagi meninggalkan Cahya. Wanita itu putus asa. Ia takut untuk pulang, tetapi ia tidak tahu akan kemana lagi sekarang. Tak ada uang sepeser pun di tangannya dan semua dilema itu masuk bersamaan ke dalam pikiran. Alhasil ia hanya terduduk diam, mencoba berjalan pelan sambil terisak merasakan takdir yang begitu kejam padanya. Hari semakin malam, Cahya kebingungan. Kakinya mulai lelah menelusuri jalanan, setiap ia meminta tolong hasilnya tetap sama. Ia putus asa, terus menangis sepanjang jalan, hingga orang-orang menatapnya ngeri. Entah apa yang mereka pikirkan tentangnya. Bisa saja Cahya dianggap wanita tidak waras yang berkeliaran di jalan. Mereka tak ada yang berniat mengulurkan tangan. Memilih untuk tidak ikut campur. Saat ini Cahya benar-benar merasa dunia sangat kejam. Ia mendongak, mulai menyadari jalanan yang ia lewati. Ini benar, enggak sih, jalannya. Cahya kebingungan sendiri, tetapi tetap lanjut hanya mengikuti insting. Ia belum lama berada di Jakarta, jadi tidak terlalu hafal jalanan, biasanya bisa pakai Google Maps, tetapi ia tidak punya ponsel saat ini. Jadi, Cahya terus berjalan lurus, melihat tanda dan pelang yang bisa ia ikuti yang mengarahkannya melewati gang sempit. Ragu, Cahya akhirnya memutuskan untuk bertanya pada segerombolan pemuda yang terlihat menongkrong di sana. "Anu, permisi, gang ini tembus jalan mana?" "Iya," tanya Cahya dengan polosnya. 3 pemuda turun dari kursi dan mendekat. Satunya mengenakan kalung rantai yang mungkin menjadi ketuanya di sana. Pria itu membuang putung rokoknya ke tanah, menatap Cahya dari atas sampai bawah. "Mbak mau kemana memang?" tanyanya. "Saya mau pulang, tapi karena saya baru pindah ke daerah sini, jadi tidak tahu jalan. Alamatnya di sekitar Pondok Indah." Pemuda itu menatap ke arah sekitaran. Tempat itu memang sepi, ia sedikit heran melihat ada seorang gadis yang berkeliaran di sana malam-malam. Setidaknya itu yang ia pikirkan. Ia kembali menatap ke arah teman-temannya, memberi kode dengan alis terangkat. Cahya memerhatikan, ia meremas ujung bajunya. Bersiap untuk lari jika mereka berbuat macam-macam. "Bisa sih, lewat gang itu, Mbak. Cuma sepi di sana, emang berani?" tanyanya. "Begini saja, biar kami antarkan. Nanti ini akan tembus ke ujung jalan yang akan mengarah ke rumah yang Mbak sebut tadi." Cahya bernafas dengan lega. Ia baru saja berpikiran negatif. Akhirnya setelah seharian ada juga yang mau menolongnya. "Ah, tidak masalah bukan, mereka hanya akan mengantarnya lewat gang itu sampai tembus jalan." "Terima kasih, Mas." Cahya mengangguk setuju dan mengikuti mereka berjalan dari belakang menelusuri gang itu. Benar seperti yang mereka katakan, bahwa tempat itu memang sepi, padahal baru pukul 9 malam. Orang-orang sudah tertidur, bahkan ada yang sudah mematikan lampu, meski beberapa rumah masih terdengar suara televisi. Perjalanan mereka terasa semakin jauh. Cahya pikir mereka hanya perlu berjalan beberapa meter sebelum tembus jalan raya, tetapi anehnya jalanan yang mereka lewati justru malah makin sepi. "Mas, ini beneran jalannya, kan?" tanya Cahya mulai panik dan curiga. "Benerlah, masa kita bohong si cantik?" Mereka mulai mundur dan mengitari tubuhnya. Cahya langsung waspada. "Ayo, jalan aja terus nanti pasti sampai kok." Salah satunya mendekati Cahya,
memainkan jilbab gadis itu. Cahya langsung menepisnya dan bergerak mundur. "Mau apa kalian?" Ia meraih kayu yang kebetulan berada di dekatnya. "Mundur!" Ancamnya langsung memasang ancang-ancang bersiap menyerang. "Is galak amat, Mbak. Santai aja, kita main-main dulu sebelum pulang." Mereka semakin berani menggoda. Cahya mengayunkan kayunya ke depan berkali-kali. "Mundur atau saya teriak!" ancamnya lagi. Bukannya takut, mereka malah tertawa mengejeknya. Mulai semakin agresif mendekat. "Di sini sepi, Mbak. Nggak ada yang akan dengar, teriak aja sepuasnya, bebas." Mereka menertawainya lagi. Sial. Cahya merasa terancam, ia mulai menganalisis keadaan, berpikir bagaimana caranya untuk kabur dari sana. Jumlah mereka terlalu banyak dan mereka terus mendekat. Ia menghitung gerakan mereka, melihat situasi. Detik selanjutnya ia langsung berlari dengan sekuat tenaga, menabrak apa saja yang berada di depannya. Melempar tumpukan kardus ke tengah jalan untuk menghalangi mereka yang mengejar. "Tolong! Tolong!" teriaknya. Cahya berlari, keluar dari sana, mengingat lagi jalanan yang ia lewati. Setiap 3 detik sekali ia selalu menoleh ke belakang, hanya untuk memastikan mereka tidak mengejarnya. Sampai kemudian ia tembus jalan raya, karena tidak melihat motor yang datang dari arah utara, ia hampir tertabrak hingga membuatnya langsung terduduk lemas. Pria yang mengendarai motor itu langsung melepas helm dan melihat keadaan Cahya. "Mbak, sorry, Mbak, nggak apa-apa?" tanyanya mendekat dan membantu Cahya berdiri. "Elo," ucapnya, melihat Cahya. Dia adalah pemuda yang pernah Cahya temui waktu di parkiran hotel. Cahya mengangkat wajahnya yang sembab. Tolongin saya dikejar-kejar orang jahat," ucapnya dengan suara gemetar. "Ayo naik dulu." Pemuda itu menawarkan Cahya untuk naik ke atas motornya, membawanya menjauh dari sana. Cahya menurut, tidak berpikir panjang langsung naik ke atas motor pria ini. Lalu mereka pergi. "Longgak apa-apa?" tanya pemuda yang menyelamatkan Cahya, sesekali ia melirik ke belakang. "Tolong antar aku pulang," lirih Cahya masih ketakutan. "Iya tenang aja, gue bakal anterin pulang, kok, tapi rumah lo di mana?" tanyanya sedikit berteriak karena terhalang oleh suara motor. Cahya diam lagi, tangannya masih bergetar ketakutan, kemudian dia menyebutkan alamat rumahnya. Pria itu mengangguk seolah paham dengan jalanan di daerah sana. Hanya butuh beberapa menit sebelum mereka akhirnya sampai di daerah perumahan. Cahya meminta turun dan pemuda itu langsung mengerem motornya dan membiarkan Cahya turun. "Terima kasih ya," ucap Cahya. Ia tidak tahu apa jadinya ia tanpa pemuda ini. "Iya sama-sama." "Oh, ya, kemarin kita belum kenalan, nama gue Elang," ucapnya menyodorkan tangan. Cahya. Ia menunduk tanpa berani membalas jabatan tangan pemuda itu. "Lo ngapain di daerah sana?" "Itu daerah bahaya tahu, banyak manusia brengsek yang nongkrong di situ." Pria bernama Elang itu masih penasaran bagaimana gadis ini bisa berakhir di gang yang rawan itu. Cahya tidak bisa menjawab, lidahnya keluh, kepalanya terasa pening. Ia masih shock dengan apa yang dialaminya. Elang tampak mengerti dan meminta maaf. "Ya udah, gue duluan ya." Ia memutar motornya dan pergi dari sana, meninggalkan Cahya yang linglung. Cahya berjalan dari daerah sana menuju rumah, di sana cukup ramai. Ia sengaja tidak membiarkan Elang mengantarnya sampai depan rumah, takut menjadi fitnah nanti. Lagi pula ia hanya perlu berjalan beberapa meter saja. Ketika menatap pintu rumah, hatinya berkecamuk antara rasa takut dan sedih. Ia melihat mobil Rahmat sudah masuk garasi, artinya pria itu pasti sudah pulang.
Ia menarik napas, lalu mendorong pintu pelan dan benar saja, Rahmat sudah duduk di atas sofa sambil memainkan ponsel, lalu melirik tajam ke arah Cahya yang baru masuk. "Dari mana saja kamu?" tanyanya dingin. Tatapannya tajam. Ia memasukkan ponselnya ke saku celana, berdiri dan mendekat ke arah Cahya. Maaf, tadi Han. Ini yang katanya perempuan baik-baik. Baru dikasih uang segitu langsung keluyuran dan sudah berani pulang malam rupanya." Kalimat itu keluar dengan tajam, menusuk hati Cahya yang baru saja diserang habis-habisan. "Bukan Bek. Bukan apa? Hah? Kamu itu, ya, ternyata selain norak juga perempuan gak bener." Cahya tersentak dengan kata itu. Ia menggigit bibirnya, mencengkeram tangannya dengan kuat, ingin menjawab dan menyanggah tetapi ia sungguh tidak punya tenaga untuk berdebat sekarang. Sebegitu hinakah dirinya di mata suaminya ini. Ia bahkan tidak mendengarkan penjelasannya dulu, menuduh sembarangan. Cahya hanya diam, menelan kalimat itu pahit. Bola matanya terasa panas, tetapi ia terlalu muak menunjukkan air matanya. Sakit. Cahya terlalu lelah, jadi ia pergi begitu saja ke kamarnya, mengabaikan cacian dan teriakan Rahmat yang menggema. "Mau ke mana kamu?" teriak Rahmat. Cahya tidak peduli, lanjut berjalan masuk ke kamarnya. "Saya belum selesai ngomong." Cahya langsung menutup pintu dengan kasar, menguncinya dan terduduk lemas bersandar di sana, mengeluarkan isak tangisnya yang tak tertahankan lagi. Ia lelah. Ia lelah dengan takdir yang ia jalani saat ini. Ia lelah dengan sikap suaminya yang terus merendahkannya. Ia terlampau muak dengan kehidupannya. Sementara Rahmat masih mengomel dengan prasangka buruknya tentang Cahya. Kayak gitu dibilang perempuan baik-baik. Kecih, malah lebih mirip cabe-cabean. Tanpa memikirkan perasaan wanita itu. Keesokan paginya, Rahmat bangun pagi dan langsung melangkah ke meja makan, tetapi tidak seperti biasa. Tidak ada makanan sama sekali di atas meja. Ia juga tidak melihat Cahya di mana-mana, padahal biasanya wanita itu sudah merapikan ruangan dan memasak untuk mereka. Ia mengepalkan tangan, merasa kesal. Semalam, Cahya pulang malam dan sekarang ia tidak memasak untuk mereka. Apakah dalihnya karena kecapean? Dada pria itu berdesir panas, ia meraih botol agua yang berdiri di atas meja dan bergerak menuju kamar Cahya, tetapi pintunya dikunci. Brak! Dia menendang atau lebih tepatnya mendobrak pintu itu hingga terbuka dan langsung menyiram Cahya dengan air yang ia bawa. Cahya yang tadinya hanya bergerak lemas saat pintu ditendang langsung terbangun saat merasakan air membasahi wajahnya. Bagus, ya kamu. Tidur sampai jam segini dan gak nyiapin makanan buat saya. Bentaknya. Dia melempar botol itu dengan kasar ke arah Cahya. Kecapean karena abis main semalaman. Sama siapa kamu main, hah? Tuduhnya lagi dan lagi. Cahya menatap Rahmat dengan lemah. Suara pria itu seperti mengalun diterbangkan angin. Ia mencoba meraba tempat tidurnya, kepalanya terasa pusing, sejak semalam tubuhnya terasa panas. Ia juga belum mengonsumsi makanan sejak kemarin yang membuat tubuhnya lemas. Tapi dia tetap memaksakan diri turun dari ranjang untuk ke dapur. Kamu tahu di sini nggak ada pembantu. Artinya kamu yang masak. Jangan mau enaknya aja di rumah ini, paham? Saya gak peduli kamu kecapean, saya gak peduli kamu abis ngapain semalam. Kamu harus tetap melaksanakan tugas dan kewajiban kamu, ngerti? Pria itu terus mengomel seperti burung beo. Berbicara tentang tugas dan kewajiban yang terasa lucu saat ia sendiri tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Cahya berusaha menyeret kakinya yang terasa lemah, berpegangan pada tembok,
berusaha memukuli kepalanya agar kesadarannya kembali, tetapi tubuhnya tidak mau bekerja sama, ia terjatuh dan kehilangan keseimbangan. Oksigen di sekitarnya terasa habis, matanya meredup, suara Rahmat mengabur. Cahya tidak bisa mencerna apa-apa lagi. Semuanya gelap. Bangun. Kamu nggak usah akting di depan saya. Saya tidak suka orang yang berdrama. Bangun atau saya siram lagi. Bentaknya. Tidak ada respons dari Cahya. Saya bilang jangan pura-pura di depan saya. Terjaknya. Ia berniat menarik tangan Cahya dan memaksanya bangun. Tetapi saat ia menyentuh tangan itu, Rahmat terdiam. Tangan Cahya panas, ia beralih menyentuh dahinya, tubuh Cahya panas. Sialan. Rahmat akhirnya menggendong tubuh Cahya dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Tidak bisa dipungkiri, wajahnya sedikit panik melihat Cahya yang tidak bergerak dengan wajah yang pucat. Sesampainya di rumah sakit, Cahya langsung ditangani petugas darurat di sana. Rahmat menunggu dengan cemas, bukan karena khawatir tentang keadaan Cahya, tetapi khawatir jika orang-orang akan mencurigainya apalagi jika sampai keluarganya tahu. Rahmat menunggu di luar cukup lama, sebelum kemudian dokter yang merawat Cahya keluar yang juga merupakan temannya Rahmat. "Ikut aku ke ruangan," ucap pria itu kepada Rahmat. Rahmat hanya mengekor ke ruangan pria itu hingga mereka kini duduk berhadapan. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Rahmat langsung. Dokter di depannya tampak mendengus kasar. "Istrimu gak dikasih makan apa gimana? Perutnya kosong, kayaknya belum makan seharian. Tubuhnya juga kekurangan cairan. Ada gejala heart attack, setiap dia tidur tubuhnya akan bereaksi kejut secara otomatis," jelas dokter itu. "What?" Rahmat tidak mengerti. Bagaimana mungkin Cahya bisa sampai tidak makan dan kekurangan cairan? Kemarin ia memberinya kartu ATM dengan saldo yang cukup banyak di dalamnya. Pikirnya Cahya foya-foya semalam, tetapi kenapa pria ini bilang perut Cahya kosong? Tidak masuk akal. Rahmat langsung keluar dari ruangan itu tanpa mendengar penjelasan lebih lanjut. Dia langsung berlari menuju ke ruangan di mana Cahya dirawat untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sana Cahya sudah sadarkan diri dan bersandar. Bibirnya masih terlihat pucat, saat ia tak sengaja menatap Rahmat yang datang, kepalanya langsung tertunduk. Tidak berani menghadapi pria ini, bersiap dengan cacian lain yang mungkin akan ia terima. "Apa kamu belum makan, Cahya?" tanyanya. Cahya malah diam saja saking ketakutan. "Jawab saya, apa kamu belum makan seharian kemarin?" tanya Rahmat lebih tegas. Cahya mengangguk. Rahmat geregetan, ia tidak habis pikir kenapa wanita ini menyiksa dirinya sendiri. "Kenapa kamu nggak makan, sih?" omelnya. Cahya hanya diam dan terus tertunduk. Perlahan bulir bening itu keluar juga melewati pipinya. Ia tidak tahu bagaimana akan menjelaskan semuanya, karena sejak kemarin, Rahmat tidak pernah memberinya kesempatan untuk menjelaskan, bahkan hanya untuk sekedar bicara. "Jawab saya. Kenapa kamu nggak makan kemarin? Kamu sengaja biar saya disalahin semua orang," bentaknya. Cahya lagi-lagi diam, tidak berniat menjawab, hanya tertunduk. "Kalau punya mulut itu ngomong. Kamu kan enggak bisu." Rahmat tidak tahan lagi. Ia benar-benar kesal dengan Cahya yang terus menangis dan tidak menjawab pertanyaannya. "Apa uang yang saya kasih kemarin kurang? Kamu belikan apa aja kemarin sampai buat ngisi perut saja tidak cukup?" lanjutnya menghakimi. Hanun menggeleng. Ia mendongak, menatap mata Rahmat. Dengan suara bergetar dia menjelaskan semuanya. "Kemarin saat Cahya ambil uang ke ATM. Cahya kecopetan, Mas," lirihnya. "Semuanya diambil.
Cahya enggak tahu jalan pulang, tersesat. Terus malah ketemu orang jahat. Baru ketemu orang baik pas udah malam, lanjutnya dengan suara tersendat menahan tangis. Cahya minta maaf karena sudah menyusahkan Mas Rahmat. Cahya, anterin Cahya pulang ke kampung saja, ya. Cahya mau pulang ke rumah ibu. Cahya nggak mau di sini, mau pulang aja, isaknya. Tangis Cahya kembali pecah, ia menutup wajahnya, terisak di balik telapak tangannya. Tubuhnya sampai bergetar. Sementara Rahmat hanya membeku di tempat, mencerna penjelasan Cahya, ia terdiam, menatapnya dengan sedikit rasa bersalah. Rahmat mengusap wajahnya pelan lalu berdiri dan memutuskan untuk keluar tanpa sepatah kata pun. Cahya semakin tertunduk kecewa, ia pikir sekarang Rahmat pasti sangat marah padanya dan meninggalkannya lagi seperti waktu itu. Keinginannya untuk pulang semakin memuncak. Ia merasa hanya menjadi beban bagi Rahmat di sini dan Cahya tidak pernah suka menjadi beban orang lain.